Jangan lupa subscribe ya, biar Fahri tambah semangat bikin videonya. Dan like dan share juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri dan teman-teman semua yang saya hormati, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, saya masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bercerita di hadapan kalian semua. Tidak lupa sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabatnya hingga akhir zaman. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Fahri Hasim kelas 3B Kairo mau menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad yang tak marah dicaci pengemis tunanetra. Kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW tak diragukan lagi. Dalam diri Nabi Muhammad SAW selalu ada nilai keteladanan seperti yang tertera pada Quran surat 3 ke 33 Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dan dia banyak menyebut nama Allah, yaitu salah satu teladan dalam kesabaran. Teman, ada sebuah kisah saat Rasulullah menyuapi seorang pengemis buta, namun justru dibalas cacian. Setiap pagi ada seorang pengemis tua duduk di salah satu sudut pasar kota Madinah. Badannya ringkih, terbungkus kain lusuh dan usang. Sekali-sekali kepalanya bergerak-gerak, berusaha mencari suara langkah kaki yang biasanya datang dan menyuapinya makanan. Ya, pengemis itu seorang tunanetra. Dia tidak bisa melihat. Untuk mengenali orang yang datang, dia bisa menghafal dari langkah-langkah kaki mereka. Kebetulan tidak ada penduduk Madinah yang mau mendekatinya, kecuali satu orang, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya datang, Nabi juga menyuapkan makanan kepada si pengemis. Namun sang pengemis saat itu belum masuk Islam, tidak tahu bahwa orang yang biasanya datang dan menyuapinya makan adalah Nabi Muhammad SAW. Nah teman-teman, pagi itu seperti biasa sang pengemis itu gembira begitu mendengar suara langkah-langkah kaki yang dia kenal mendekat. Dia datang, kata si pengemis itu.
adalah Nabi Muhammad SAW. Sudah menjadi kebiasaan Rasulullah. Sebelum dia menyuapinya makanannya, Nabi akan menghaluskan makanan terlebih dahulu sebelum disuapkannya ke si pengemis itu, sehingga pengemis tak kesulitan mengunyahnya. Si pengemis yang saat itu belum masuk Islam begitu membenci Nabi Muhammad. Hampir kepada semua orang yang dia temui selalu diajaknya untuk membenci Nabi Muhammad. Itu berkata, "Hai pemuda yang baik, janganlah sekali-kali engkau mendekati Muhammad, sebab dia itu orang gila, pembohong, dan tukang sihir. Engkau akan dipengaruhinya kalau engkau mendekatinya," kata si pengemis kepada Muhammad. Apakah orang-orang tidak tahu Muhammad itu pembohong, tukang sihir yang dapat menipu orang lain dengan kata-katanya? Orang yang haus kekuasaan. Kurang ajar si Muhammad itu. Allah yang memiliki akhlak mulia tidak pernah marah, apalagi dendam. Setiap pagi, Nabi Muhammad selalu datang dan menyuapi pengemis itu dengan sabar. Nabi baru akan pergi setelah pengemis tersebut kenyang. Hal ini terus dilakukan Nabi sampai Nabi wafat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah Nabi wafat, sahabat Nabi Abu Bakar radhiyallahu anha berkunjung ke rumah putrinya Aisyah yang tak lain adalah istri Nabi Muhammad SAW. Ayahnya bertanya kepada Aisyah, "Anakku, adakah sunnah Nabi Muhammad yang belum kukerjakan?" Lalu Aisyah menjawab ayahnya, "Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum ayah lakukan, kecuali satu sunnah saja. Apakah itu, anakku?" tanya Abu Bakar. Setiap pagi Rasulullah selalu pergi ke ujung pasar dengan membawa makanan untuk seorang pengemis buta dan ia menyuapkannya setiap hari, kata Aisyah. Esokan harinya Abu Bakar pergi ke pasar membawa makanan untuk si pengemis itu. Suatu hari, sang pengemis merasa heran karena yang menyuapinya adalah orang lain. Cara menyuapnya, makanannya, serta nada bicaranya berbeda dari biasanya. Pada suapan pertama, si pengemis itu marah kepada Abu Bakar. "Siapa kamu? Kamu bukan orang yang biasa menyuapiku," kata si pengemis. "Aku orang yang biasa menyuapimu," jawab Abu Bakar. "Bukan, kamu bukan orang yang biasanya menyuapku," kata si pengemis marah. "Jika benar kamu orang yang biasanya menyuapiku, tidak akan susah aku mengunyah makanan ini. Orang yang biasanya mendatangiku selalu menghaluskan makanan terlebih dahulu, barulah dia menyuapiku," kata si pengemis kesal. Sang Amirul Mukminin tak kuasa menahan tangis
itu sekarang udah tiada. Dia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Abu Bakar sambil terkisah. Betapa terkejutnya si pengemis begitu tahu bahwa laki-laki yang baik hati itu yang selalu menyuapkannya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang selama ini dia benci. Dia pun menangis dan menyesal karena selalu mencaci, menghina, menfitnah Rasulullah. Saat itu Rasulullah tidak pernah marah kepada si pengemis. Padahal Nabi selalu mendapatkan hinaan setiap hari. Sejak itu di hadapan Abu Bakar, si pengemis kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masuk Islam. Itu semua berkat kebesaran dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, demikianlah kisah Rasulullah dengan pengemis Yahudi buta yang begitu menyentuh hati. Nabi mengajarkan kepada kita betapa akhlak dan budi pekerti yang baik dapat mendatangkan kebaikan. Itulah sepenggal kisah ketauladanan Nabi Muhammad SAW yang patut kita contoh dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta kehidupan yang harmonis. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita akan berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.